Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar, udara yang mana hari demi hari kita hidup selalu berada dalam bantuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari demi hari yang kita jalani ini tetap dalam keadaan iman dan Islam. Salawat beruntaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita. Dialah yang maha pelita, yang menyinari seluruh alam semesta. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, ahlul baitnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Dan para pendengar Studio Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menyapa Anda selama 1 jam ke depan pada program obrolan Jumat Mubarak edisi 23 Syawal atau 4 Juni 2021 Miladiah, dalam tema membangun komunikasi yang baik di kalangan anak muda. Luar biasa, temanya sangat menarik. Dan sebelum kami memulai obrolan pada pagi menjelang siang hari ini, tentunya saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang luar biasa, narasumber yang sudah ada di Studio Pro 1 RRI, tapi saya kenalkan kembali karena pendengar sudah tidak asing dengan ini artis Pro 1 ini yang hadir di studio sekarang ini. Luar biasa. Siapa lagi kalau bukan yang pertama, Umi Haja Sida Esbahmid, SPDI MPDI selaku penasehat atau pembina Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Maluku Utara, sekaligus Ketua Badan Kontak Majelis Talim BKMT Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi ini dari Sofivi ke sini nih. Iya. Tadi Umi foto di speed kirim Pak Ekal. Betul sekali. Iya. Ekal Umi dalam perjalanan. Iya. Kalau Ekal mungkin tak bisa sama dengan Umi begitu. Umi berjiwa dakwah nih, Allah sudah langit selangit. Mungkin Ekal masih di bawah-bawah. Masih perlu proses Umi. Iya, kita harus innamal a'malu binniyat. Iya. Iya. Perlu binaan lagi dari Umi. Alhamdulillah. Sama-sama. Umi semangat sekali dalam membina generasi muda ya, Karimah. Kalau bukan Umi lagi, orang Prima nih mungkin diambang ya mau apa Umi tarik ke sana ini tarik ke sana ya satu jatuh. Nah, ini pembina Prima Dem ini luar biasa, apalagi insyaallah bisa berpegang. Insyaallah, amin. Iya. Yang kedua Ustadz Yasir nih biasa host, karena Ustadz Yasir yang jadi narasumber. Ustadz Yasir Majid SPD MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah selaku penyuluh agama Islam Kota Ternate. Ini Ustadz PFN sebanyak sekali mau ketemu nih Ustadz dan tadi langsung ya kemarin ini kapan cepat sudah Jumat Mubarak itu mendengar Ustadz Yasir nih. Paling yang pertama Pak Imam ngadi.
Pak Imam ngadi nih, tunggu nih Umi. Pak Imam, cepat sudahlah mulai nih Pak Imam. Ini yang narasumber yang satu nih Umi lagi dalam perjalanan nanti, insya Allah dia menyesuaikan. Sambil jalan sambil menunggu. Oke, sekali lagi topik yang kita bahas atau tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini adalah membangun komunikasi yang baik di kalangan anak muda. Dan saya mengajak kepada para pendengar yang ada di rumah, baik itu majelis taklim, para remaja masjid, Bapak Imam, kemudian ketua BKM yang ada di Ternate, Tidore, Sofifi, dan di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dan di luar Maluku Utara. Mari kita dengarkan obrolan Jumat Mubarak, mudah-mudahan berkah pada pagi menjelang siang hari ini. Dan saya mengajak Anda untuk bisa ikut gabung dan tanya-tanya di 0921 31255521. Sekali lagi di 0921 31255521 atau di 0821 14464 708. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada narasumber yang pertama. Ini aku mau bilang narasumber ini kayak tara cocok Umi, kebarang Umi biasa host tiap hari. Asal jam pagi nenek. Umi langsung sudah Umi. Ini terkait membangun komunikasi yang baik di kalangan anak muda, terkait pengantar mungkin Umi ini. Terlebih dahulu silakan Umi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Jumat Mubarak untuk semuanya, kaum muslimin dan muslimah yang ada di mana saja yang mendengarkan suara kami ini melalui Pro 1 RRI Ternate. Kemudian kali ini bukan mimbar agama Islam, tapi dialog Jumat ya. Jumat Mubarak. Jumat Mubarak melalui kegiatan Prima DMI ya Provinsi Maluku Utara. Kita sapa dulu para pendengar yang ada di Sofifi ya. Tadi saya bagi di grup, kemudian mereka mengatakan bahwa kami cukup mendengar karena untuk berdialog langsung itu agak kesulitan. Baik, kalau untuk mendengar jangan cuma mendengar tetapi berbagi dengan para kaula muda. Karena topik kali ini kebetulan yang mensponsori juga adalah anak muda ya. Iya, anak muda. Betul. Nih, ya biasa kalau dipanggil Om Ekal dia menyangkal. Dia maunya tercocok. Dia biasa ingin disapa dengan Kak Ekal. Atau dia Ekal cocok. Dek juga enggak bagus. Baik, pendengar yang ada di mana saja berada, topik ini menarik ya. Iya. Mempertahankan kita berkolaborasi dengan anak muda. Betul. Biasanya di kalangan kita orang tua mempertahankan ya bahasa kasarnya gengsinya. Ada kalangan orang tua yang mau didengar saja, yang mau diikuti saja tanpa mempertimbangkan bahwa ada juga kalangan anak muda yang memiliki hak untuk berbicara. Betul. Ada juga kalangan anak muda yang memiliki hak untuk beraspirasi, kemudian menunjukkan karakter mereka bahwa inilah kami para pengganti, para penerus. Lalu kemudian mempertahankan gengsi masing-masing, akhirnya ujung-ujungnya adalah muncul pemicu yang tidak segar. Lalu kalau sudah muncul pemicu yang tidak segar, maka tinggal kita menunggu akhirnya ya bubar. Anak muda tidak lagi bersinergi dengan orang tua, baik itu dalam kelompok sampai kelompok kecil maupun sampai pada kelompok-kelompok besar. Saya kasih contoh dulu, remaja masjid itu sangat luar biasa. Bahkan kita ini termasuk generasi remaja masjid. Dihidup suburkan dalam masjid karena kita saling berpegangan tangan antara satu dengan yang lain. Maka selalu saya sampaikan, saya masih ingat bahasanya almarhum Ami Fahri. Masya Allah. Itu beliau menyatakan bahwa Ibu Sida ngun inga bye-bye. Ami Fahri Amari ya, dulu sekot ya. Masya Allah, mudah-mudahan jannah tempatnya. Dengar baik-baik, di kalangan anak muda ini kalau mereka sudah berani meninggalkan masjid, jangankan dalam masjid, teras masjid, sendal mereka tidak lagi sampai ke masjid, maka apa yang ditunggu? Yang pertama adalah kehancuran. Ini almarhum pernah bilang ke saya. Yang kedua, kata beliau, Ibu Sida dengar, kalau kalangan anak muda tidak lagi dipakai aspirasi mereka dengan semangat mereka, maka tunggu berikutnya mereka tidak akan ada lagi penghormatan terhadap kaula orang tua.
Itu baru 2. Yang ketiga, kata almarhum, kalau kalangan anak muda tidak lagi diberikan kesempatan kepada mereka untuk berada pada garda yang terdepan, maka sesungguhnya itulah tanda-tanda titik orang anak muda itu mundur ke belakang, kembali lagi ke depan kepada zaman jahiliyah. Masya Allah. Ini contoh. Tadi malam pembukaan STQ. Apakah semua peserta itu dari orang tua? Tidak. Yang dicari adalah bibit-bibit anak muda yang baru muncul dari berbagai kalangan, kalangan orang yang keluarga yang berbeda. Lalu kemudian disinilah kita dituntut untuk bisa membedakan dan bisa menyamakan, membedakan sekaligus menyamakan bahwa yang dibedakan adalah ada di antara kita yang entah itu orang tua, yang entah itu anak muda, yang masih tetap mempertahankan egoistisnya tanpa berpikir bahwa ini adalah kita. Kalau sampai ini tetap bertahan, berarti kita sudah menyalahi salah satu konsep Islam, yaitu hablum minan nas, menjaga hubungan antar sesama manusia. Nah, kalau sudah konsep ini berarti yang miskin yang kaya tidak ada perbedaan, tua muda tidak ada perbedaan, yang pintar yang bodoh tidak ada perbedaan, karena ini dituntut hablum minan nas. Lalu kemudian kalau ini sampai kita tidak berhasil, bagaimana? Sedangkan yang nyata itu. Lalu kemudian yang gaib, berkomunikasi dengan Allah, nyata dulu, baru kita bisa jamin bahwa orang lain itu bisa teraspirasi untuk dia ketakwaannya kepada Allah, bisa tahu bagaimana dia menjalankan amanah dia sebagai hamba Allah, itu bisa tahu. Ya, jadi subhanallah, ini judul yang sangat menarik karena ya contoh sekarang ini kita diuji oleh Allah, masih ada ini corona ini masih terasa sekali. Lalu kemudian coba, apakah orang tua masih tetap berprinsip bahwa ini cuma akal-akalan orang tertentu? Lalu kemudian ada anak muda yang berdiri membagi masker, ayo Pak pakai. Ada tindakan-tindakan yang sangat brutal. Anak kecil kasih ajar orang tua. Berapa mau cari? Masya Allah, ini ada pada tempat-tempat tertentu. Padahal cukup dengan bahasa yang sempurna, cukup dengan bahasa nasihat dan lain sebagainya. Ya mungkin dia tidak bisa pakai masker karena napas. Ya alhamdulillah sudah ada penelpon masuk ya. Okay, kita sapa dulu. Ya. Kan? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Pak Imam Ngade sudah ini. Bukan. Siapa nih? Bang Ade biasa-biasa. Iya. Dufa-dufa kapan nih? Ake Huda. Ake Huda, Masya Allah. Ini Ini kan saya punya story. Saya tetap hadir terus di waktu. Barakallah, saya luar biasa ini, Masya Allah. Sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Iya, kali ini nih hadir di pagi hari ini, Pak. Iya, saya setiap Jumat itu kalau saat tidak ada kerja, saya tetap stay di Barakallah. radio saya ini kan ada 2, jadi satu muka satu belakang. Subhanallah. Makan di dalam mobil ini, di auto juga saya dengar. Barakallah, mudah-mudahan jadi amal Pak. Amin. Bagaimana Pak? Ada perkembangan? Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlambat ya Bu ya, mohon maaf. Tadi waktu acara mulai saya mandi. Subhanallah. Persiapan Jumat. Memang kondisi yang seperti dijelaskan Ibu tadi, itu seperti itu fenomena. Iya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita Indonesia ini secara global makro tetap saya anggap sakit. Ya. Indonesia sakit. Menurut saya kan, bukan menurut saya berpendapat. Iya. Karena kalau saya lebih cenderung kita memangkas itu, kita lihat pohon ini, sebuah pohon. Kalau kita mangkas daun-daunnya habis, batangnya habis, tapi kalau akar tetap masih hidup, tetap dia jadi. Barakallah. Itulah luar biasa. Seperti anak-anak kita, masyarakat kita, orang di sekitar kita seperti itu. Ya. Lalu teman-teman yang lain ini, terutama teman-teman di kisah juga, mereka untuk memutuskan mata rantai COVID ini, mereka pangkas itu daun, batang, akar mereka tidak pernah lihat. Iya. Padahal saya tak amati. Padahal akar itu yang bikin kuat, akar Pak. itu yang paling penting. Ya.
Walaupun pohon itu ringan, tapi kalau akar seputus selesai, Pak. Ya. Dan selama ini akar tidak pernah mengeluh ya Pak ya? Iya. Itu dola bololo. Iya Pak, kalau dola bololo itu DP mengalir, bagus sekali. Kan saya ibaratkan orang yang mengkonsumsi ini kan ada 3 kelompok. Iya. Kalau di piramida, kalau dipakai piramida, yang di atas, di bawah, di ketiga, yang di paling di bawah itu kan banyak. Itu banyak itu kan masyarakat yang tidak memahami. Iya. Kalau kita yang kita ini mungkin di bawah, bisa di tengah, bisa di atas. Betul. Yang jumlahnya sedikit. Ya. Termasuk teman-teman di RRI itu di tingkat atas. Betul sekali. Artinya so paham karena kalau kita kafet terus di RRI, kapan orang-orang yang di bawah, yang di lingkar bawah yang jumlahnya cukup besar itu tahu. Iya, betul. Makanya saya lebih cenderung kepada kisah Rasulullah itu, kalau dia mau mendawat dia tidak duduk di tempat. Betul, harus jalan ke sana kemari. Makanya ketika saya di waktu itu masih jadi kepala dan melakukan sistem pelayanan itu, saya mungkin mau bikin sistem pelayanan mobile. Kalau kita cuma duduk menunggu orang datang, itu kan tidak adil sebetulnya. Iya, mubazir waktunya. Pelayanan itu dengan unsur keadilan. Iya. So, kalau kita cuma duduk dan tunggu orang datang, sakit datang. Iya. Terus pelayanan. Itu bukan mereka cuma yang datang itu yang sakit, banyak di luar yang sakit. Iya. Tapi kita orang petugas kesehatan cuma duduk manis di rumah. Demikian hal yang terdawa. Mohon maaf, saya. Baik. Jadi mungkin jelas bahwa saya ingin terlibat dengan ibu supaya ibu kasih ilmu pas saya sedikit. Barakallah ya Rabb. Boleh. Terima kasih banyak. Saya. Pak David kapan yang moderator ya? Iya nanti. Terima kasih banyak Ibu. Saya siap. Mudah-mudahan Jumat berkah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas apa saya lupa ya? Ini di Aceh Huda, Pak Is kalau tersalah ya. Iya, Pak Is ya. Oke, Pak Is. Ini Pak Is ini Pak Is ini luar biasa. Rutin ya, setiap malam Jumat juga kita mengisi mimbar agama Islam, itu luar biasa. Ada respon balik. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan, pernah saya sampaikan, bahkan hampir seterusnya, bahwa secanggih apapun alat yang ada, RRI itu tetap di hati. Iya, betul. Iya, RRI itu tetap di hati. Bahkan kalau saya diajak ke rumah Pak Koordinator Pro 1, Pak Zulkifli, sampai di sana di perumahan RRI itu, di depan rumah sudah ada radio. Langsung situ nih. Nah ini tiap hari saya dengar Asana pagi dan Jumat Mubarak terus. Mudah-mudahan ya. Baik, kita ucapkan terima kasih untuk Pak Is Aceh Huda yang selalu monitoring kegiatan kita. Baik Pak Is, kami sambut dengan baik. Mungkin satu kali waktu kita bisa kolaborasi ya Pak Is ya. Mudah-mudahan kan ada kegiatan kunjungan remaja masjid, bisa ke sana. Nah, betul, nanti kita hubungi beliau. Lalu kemudian ini, jadi Ustadz Yasir ya. Terkadang ini usia-usia kita ini jangan lagi bilang bikin diri muda, jangan. Orang dorong sedikit tabalai. Jadi terkadang ini mempertahankan gengsi, tidak mengakui kelebihan orang. Mempertahankan gengsi, tidak memberikan kesempatan kepada kaula muda. Ini konsep yang keliru. Lalu kita ini siapa yang penggantinya? Satu. Yang kedua, pada saat memberikan kesempatan, ayolah jangan melihat latar belakang ekonomi orang. Jangan melihat lagi latar belakang pendidikan orang. Karena boleh jadi orang yang bisa di atas, yang pintar, bukan semua orang sarjana. Karena pengalaman itulah guru yang terbaik buat dia. Mungkin ini sekedar opening dulu ya sambil menunggu. Ada Ustadz Yasir sini. Ya, Ustadz Yasir, silakan ditambahkan tadi tentang tema kita membangun komunikasi baik di kalangan anak muda pengantarnya dulu Ustadz. Baik. Silakan Ustadz. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, terima telepon dulu ya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Iswandi di Gambesi. Oh, Iswan di Gambesi. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah baik Umi. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bye-bye. Bagaimana? Ada masukan, ada kabar berita bagaimana ini? Ya Allah, Masya Allah, ini luar biasa. Saya sebenarnya terus monitoring, cuma untuk waktu menelpon ini agak sulit karena nah itu dia. dengan jam kantor, jadi harus saya. Masya Allah. Tapi ini malam, hari ini pagi ini luar biasa. Allah kasih kesempatan. Malam lagi. Iya biasa mimbar tuh. Aduh. Ya, baik. Ini kebetulan tema yang menarik ya. Ya, tema yang menarik dan saya salah satu pengurus masjid di Kelurahan Gambesi. Mantap tuh. Di Masjid Nurul Safa, jadi masjid yang baru bangun itu. Ini lewat ke bawah pasti lihat di pinggir jalan. Saya. Ya. Mungkin Tom bisa ke sana lagi. Nanti satu waktu Tom ke sana ya kunjungannya. Wah itu luar biasa kalau ada kunjungan dari Prima Deni. Saya. Siap. Saya nanti sebentar Tom terima nomor ya. Oh siap. Saya. Siap. Iya. Lanjut. Iya. Oke baik Umi. Terkait dengan ini pembukaan yang Umi sampaikan tadi, itu luar biasa. Barakallah. Itu memang kenyataan yang terjadi, yang memang sekarang ini jadi permasalahan yang sangat-sangat harus cepat diselesaikan, harus dipotong ini, jangan sampai sistem ini berlangsung. Iya, itulah benar. Orang tua-tua itu lebih dominan, apalagi dalam masjid. Iya. Ya. Ya. Itu fakta. Iya, pengalaman yang saya alami dulu waktu saya SMA kelas 1, itu disuruh satu kali antar khatib, jadi pengantar khatib. Jadi hafal hadisnya, semua diajarkan sama ustaz. Iya. Pas selesai antar, pas turun dari masjid, langsung ditahan sama petugas. Masya Allah. Senior yang lain. Ya. Itu bahasanya begini. Su tahu kasih bersih diri. Masya Allah. Apa kasih ini kasih itu, pokoknya ya bahasa-bahasa orang tua yang kalau saya analisa tuh butuh pembahasan yang lebih detail lagi. Orang bilang mesti apa mata baku mengada ya? Yang bilang tuh betul sudah. Nah, jadi saya beranggapan ini sebenarnya pembatasan orang generasi muda yang untuk berkarya. Iya, bisa berkembang. Iya. Artinya berpikir ke depan, kami ini siap mewarisi tombak yang ada di masjid ini. Kami siap karena tanggung jawab jamaah ke depan ini terus terang nih di masjid sekarang cari muadzin saja susah. Susah sekali Pak. Betul. Suruh anak-anak kampus saja, anak-anak yang SMP SMA itu, bahkan anak-anak kuliah yang ada di kampus itu dorang bingung sama bagaimana. Saya akhirnya orang tua yang sutra pohan apa sutra sampai dorang yang ajar. Iya itu. Walaupun separuh lain su asma, separuh apa murah dan sebagainya. Berdiri di muka bismillah itu kong itu kong Ustadz Salih juga bilang terenda dorang pesambung napas karena asma tong kira dia sebut itu tanda tasdid. Ya Allah. Iya. Nah, tapi 3 poin penting yang Umi dapat dari nasihat dari almarhum siapa tadi, maaf saya. Ami Fahri bin mantan sekot dulu. Memang itu memang yang terjadi sekarang ini, pembatasan garap kaula muda. Iya, betul. Dengan alasan cara ini, cara itu dan sebagainya. Masya Allah, masih banyak. Sebenarnya masih banyak nasihat beliau. Cuma 3 poin ini pas kebetulan dengan tema kita hari ini. Tapi yang menjadi pekerjaan rumah kita dan menjadi tanggung jawab Umi, saya dan seluruh umat muslim itu. Betul. Bagaimana tadi kalau sendal itu dia harus sampai di depan. Betul, subhanallah. Itulah. Jadi pada prinsipnya kembali lagi ke rumah, Pak. Kembali lagi ke rumah. Iya, itu. Ya, itu yang pertama, Umi. Iya. Terus yang kedua adalah masalah tentang komunikasi. Ini saya biasa SMP dulu, saya masih ingat guru bahasa Indonesia selalu bilang bahasa itu adalah cermin berpikir. Betul. Itu pengertian bahasa secara umum oleh Chomsky kalau nggak salah. Dan bisa mengetahui karakter seseorang melalui bahasanya. Iya, betul. Artinya orang bisa tahu orang seperti apa lewat bahasanya. Betul sekali. Ya. Jangan sampai orang tua juga bilang muka bagus baru tabiat pebusu sampai. Ya, saya. Ya.
Tapi ini ada sedikit kekesalan dari saya dan sebenarnya sedikit saja. Orang mau bilang di tompe orang tua-tua, cuma dong kasih nasihat ke sana nih, orang bilang anak baru tadi kok kasih nasihat ke orang. Ini yang saya bilang, nanti sebentar ini ada teknikal cara penyampaiannya, bagaimana supaya orang tua tidak tersinggung. Makanya jangan lepas monitornya. Iya. Oke, siap. Ya. Oke, mungkin itu saja Umi. Iya, batas nomor 2 toh, Naca Bantar bersambung. Apa yang mau saya sampaikan? Siap. Terima kasih banyak Umi. Terima kasih banyak. Nanti turun kunjungan ke masjid. Gambesi, iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Umi bilang pertama dan kedua, ketiga nanti kuras sekalian di sana. Iya betul, insyaallah mudah-mudahan. Nah, lanjutan. Ya, baik. Silakan. Terima kasih. Bahwa dari beberapa penelpon tadi ternyata bahwa bentuk keresahannya dari fenomena yang mereka lihat. Maka kembali lagi kita melihat bahwa mengapa harus anak muda. Karena kalau kita melihat sejarah dalam perjuangan Islam pun banyak diperankan oleh para pemuda. Ya. Ada Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, ya, ada Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia pun yang jelas bahwa tidak terlepas dari peran para pemuda. Itu juga ada Sumpah Pemuda. Maka begitu banyak pertanyaan bahwa mengapa harus anak muda. Karena anak muda punya begitu banyak stok energi yang mereka miliki. Karena tidak mungkin orang tua. Karena orang tua hari ini mungkin sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan istri dan anaknya. Begitu juga kalau tingkat anak-anak mungkin masih sibuk dengan bermainnya. Olehnya itu dalam membangun sebuah peradaban hari ini, ya kita kembali kepada anak muda. Itu poin pentingnya. Olehnya itu kita harus benar-benar melibatkan para anak muda yang produktif, ya, anak muda yang punya begitu banyak karyanya, begitu banyak inovatif, begitu banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada diri anak muda saat ini. Mungkin ada sebatas openingnya. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi yang berikutnya, saya perkenalkan satu narasumber dulu Umi yang baru hadir. Ini beliau ini salah satu pejuang pemuda juga Umi. Luar biasa. Langsung saya sapa saudara saya Ulif Asagaf selaku Ketua PKC PMI Provinsi Maluku Utara. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf agak terlambat. Iya, termasalah. Apakah langsung saja ya Umi langsung berikan? Tapi sebentar dulu. Yang banyak monitoring kita ini kan banyak yang di luar. Iya, banyak. Coba dijelaskan PKC-nya itu, jangan sampai salah paham. Iya, silakan. Tadi itu singkatan. Lebih jelas dari ketuanya langsung. Karena bagian pernah pengalaman kita isi mimbar agama Islam. Ini Ustaz saya sendiri. Ustaz Yasir bilang sandan, pangan, papan. Saya khawatir jangan sampai dong kira papan yang susun rumah. Silakan. Oke. Jadi PKC itu pengurus koordinator cabang seluruh pemuda di kalangan mahasiswa tingkatan kampus. Ya, ini bagus nih. Iya, kelas Maluku Utara nih. Iya, itu dia. Ini ketuanya nih. Iya. Bolehlah, ya. Tafadhal. Langsung tadi yang sementara dibahas adalah topik membangun komunikasi yang baik di kalangan anak muda, masih di sebatas pengantar. Silakan saya berikan kesempatan kepada Ketua PKC Maluku Utara untuk memberikan pengantar terkait tema kita membangun komunikasi yang baik di kalangan pemuda. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang berbahagia ini kita disuguhkan dengan salah satu tema yang menurut saya sangat penting untuk kita diskusikan. Saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang paling tahu. Ya, paling tidak pada diskusi kali ini kita sharing, kita berbagi tentang dengan hal yang berkaitan dengan tema kita. Saya yang pertama saya sangat setuju dengan narasumber sebelumnya, Pak Ustadz. Yang kedua soal komunikasi ini kan kalau dalam ilmu komunikasi memang
kita berkomunikasi juga cara teknikal, cara berkomunikasi juga kita harus mengetahui orang, psikologi orang, latar belakang orang. Kadang kalau komunikasi ini, kalau tidak kita mampu mengetahui itu, orang pasti ada bahasa, ada kata yang memang nada bahasa, nada kalimat ini bahasa sapaan saja bisa membuat orang tersinggung. Yang berikut adalah anak muda ini memang menjadi aset penting di bangsa ini. Sejarah peradaban Islam lahir di dunia ini juga memang tidak terlepas daripada peran anak muda. Yang kedua, kontribusi anak muda terhadap negara bangsa ini memang sangat penting. Cuman ada di salah satu peringatan, itu peringatan Sumpah Pemuda. Dan itu anak muda, bukan ada orang tua-tua, bukan mama, bukan papa, yang ada bukan hanya sumpah orang tua. Sumpah Pemuda. Dan itu sangat penting. Yang berikut adalah memang saya agak resah sebenarnya, terkait dengan kondisi lokal kita di Maluku Utara soal anak muda yang saat ini menggunakan bahasa kan kadang kaum istilahnya sekarang itu kaum milenial itu umuran yang 20 ke bawah lah itu kadang memang menggunakan bahasa yang memang menurut saya sendiri itu kedengarannya kurang bagus. Contoh bagaimana? So misalnya anjrit itu kan itu bahasa yang memang kalau kalangan banyak orang mendengarnya agak bagus, tapi itu bagi kalau orang yang usianya itu kan, memang istilah-istilah sekarang ini kalau dengan kita bandingkan dengan bahasanya misalkan orang dulu orang tua dulu itu bahasa itu kurang bagus sebenarnya. Kayak bahasa yang memaki orang itu kan dianggap hal yang bagus, biasa aja. Padahal itu sesuatu yang memang kalau orang tahu memang menyakitkan orang lain sebenarnya. Kira-kira begitu sekedar pengantar diskusi kita. Terima kasih. Luar biasa. Saya kembalikan Pak Ketua PKC PMI Maluku Utara dengan Ustadz Yasir. Tadi pengantarnya sangat luar biasa. Kita jawab dulu Umi penanya tadi dari Gambesi ya. Iswan ini kayaknya remaja masjid Umi, bukan bapak-bapak. Umi salah panggil, Umi mesti panggil Dek atau apa. Ini namanya ilmu komunikasi. Ini harus banyak belajar. Silakan Umi. Kita sapa dulu Pak Iswan yang ada di Gambesi. Di Gambesi. Salah satu ilmu komunikasi agar supaya orang bisa ingat kita, bagaimana cara kita menyapa orang. Satu. Yang kedua, saya tahu dari kedengaran suaranya itu seusia kita, seusia Ekal ya. Seusia ini Pak siapa namanya? Pak Ulif. Nah, ini juga harus disapa ya. Nanti asal sebentar jangan dia bikin diri tua, itu kan ya. Jadi cara berkomunikasi dengan orang itu seperti itu. Nanti sebentar dia bilang gini, Masya Allah, kok dia panggil saya Bapak, Masya Allah luar biasa. Ya ini dia Pak Iswan ini dia akan telepon, dia bilang cuy orang masih muda kontrada. Dia dengar masih monitoring ini. Yang jelas begini. Kalau terkait dengan pertanyaan tadi, ini yang namanya curhat ya, curhat kalangan muda. Apa yang dia terima, apa yang dia pernah rasakan, itu bukan dia sendiri, itu hampir semua. Di kalangan muda itu hampir semua merasakan itu. Nah sekarang saya pribadi menganggap bahwa inilah salah satu pemicu remaja masjid tidak diberikan kewenangan untuk berkembang. Ini salah satu pemicu. Kita berusaha untuk mengatakan sesuatu itu benar ya. Mengatakan sesuatu itu benar sesuai dengan fakta. Sekarang begini, Pak Iswan, saya sedikit memberikan satu wacana ya. Satu ketika ada orang tua yang mengatakan bahwa kepada anaknya, dia mengatakan begini, Nak, sepertinya kita harus menyatakan sesuatu yang nyata. Anaknya bingung, anaknya bilang sudahlah Pak, itu tidak perlu katanya. Lalu kemudian ayahnya ini dia berusaha untuk memberikan penjelasan semaksimal mungkin, tapi masih tetap ditolak.
Lalu kemudian ayahnya ini contoh kolaborasi yang bagus nih, Kak. Lalu membuat kita untuk berpikir. Saya pikir pendengar sekarang lagi monitor ya, menyimak cerita ini. Satu ketika besoknya dia bawa anaknya. Dia bawa 1 ekor keledai ke suasana pasar. Keledai ini ditunggangi, dia naik, ayahnya naik. Lalu kemudian anaknya yang menuntun. Sampai di keramaian pasar, begitu banyaknya orang yang bilang, Masya Allah, alangkah teganya seorang ayah. Kenapa keledai itu dia harus naik, padahal anaknya ada? Kenapa bukan anaknya? Tanpa basa-basi, orang tua dan anak ini pulang. Tapi tidak ada pertanyaan apa-apa. Si anak ini berusaha untuk diam. Ayah pun sama. Keesokan harinya, waktu yang sama, tempat yang sama, mereka kembali. Begitu mereka kembali ke pasar, bergantian. Anaknya yang naik, ayahnya yang tuntun keledai ini. Sampai di pertengahan pasar, sama. Semakin banyak lagi orang yang mengatakan, anak tidak tahu diri, anak kurang ajar. Masa dia masih kuat, dia naik keledai? Sedangkan ayahnya yang sudah usia senja yang seperti itu, kenapa bukan ayahnya yang naik? Kemarin ayahnya yang naik, dicela. 2 pendapat yang sama, yang berbeda. Kejadiannya sama, waktunya, orangnya yang sama. Mereka pulang, anak ini masih tetap kunci mulut, lalu tidak berusaha untuk menahan diri. Keesokan harinya, kata ayahnya, mari kita kembali lagi ke pasar. Begitu kembali ke pasar, mereka tidak naik dua-duanya. Lalu kemudian mereka menunggangi keledai itu. Sampai di pertengahan pasar, semua orang berkerumun, orang bilang, bodohnya ayah dan anaknya. Ada kendaraan, kenapa tidak dimanfaatkan? Masya Allah. Mereka kembali lagi, yang terakhir kata anaknya, saya sudah menyimak ayah. Masihkah ada kesempatan untuk kita balik besok? Boleh. Besok harinya yang terakhir, hari yang keempat, begitu mereka berdua masuk ke dalam suasana pasar, mereka naik dua-duanya di keledai itu. Sampai di pertengahan pasar, baru sampai di gerbang pertama, orang semua mencaci maki. Teganya anak dan ayahnya, dan ayah luar biasa. Keledai yang seperti itu tidak mampu untuk memikul beban 2 orang manusia. Kenapa mereka tega, padahal keledai itu juga adalah makhluk Allah. Kembalilah mereka ini berdua. Sampai di rumah kata anaknya, ayah, aku akui, ternyata kita harus membuat referensi yang nyata. Karena ini adalah fakta di mata saya. Kata ayahnya, itulah kenapa ayah membawamu untuk menikmati suasana seperti itu. Agar supaya kamu berpikir bahwa pola pikir orang lain tidak pernah sama dengan pola pikirmu. Ini cerita indah dan inilah sebuah desakan bagus, pola pikir yang bagus untuk kalangan anak muda. Bahwa tidak semua yang kita, ini terkait dengan Pak Iswan tadi ya, dengan saudara Iswan tadi, bahwa tidak semua yang kita pikirkan itu tidak semua yang kita pikirkan itu semuanya benar. Tetapi mungkin dengan alasan-alasan tertentu. Yang pertama tadi dia katakan, suka sebersih diri ke belum? Nah, ini bahasa dan itu ada di mana-mana. Iya. Itu ada di mana-mana sampai pada tingkat apalagi ajan saja itu di kecamatan, di pedesaan, itu bahasa itu dianggap sangat luar biasa. Pada tingkat ajan itu muadzin sampai dia panas, demam, flu sekalipun tetap dia muadzin, tidak boleh digantikan karena pola pikir yang seperti ini. Apalagi sampai antar khatib di atas mimbar, lalu akan muncul pertanyaan ini, bisa kasih bersih diri ke belum? Maka pemicunya adalah pertahanan gengsi. Padahal inilah kesempatan kita untuk mengukir indah bagaimana kalangan anak muda kita, penerus kita, menjadi masa depan mereka menjadi bagus. Tidak hanya dalam sisi sosial, tidak hanya dalam kalangan milenial yang hanya sekedar menerima lalu kemudian mentransfer dengan sembarang, tidak. Tetapi mereka pola pikirnya itu tertata indah, tertata bagus. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bertutur sapa dengan orang lain. Ya, mungkin ini ya untuk Saudara Is, mungkin ada perkembangan tambahan dari Ustaz Yasir dan juga. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan bahwa ketika pemuda tidak dilibatkan atau tidak memanfaatkan potensi yang mereka miliki, salah satunya keresahan dari Pak Iswan tadi di Gambesi.
ketika mereka dijauhkan dari masjid secara langsung bahwa mereka itu dijauhkan dari berbagai bentuk kebaikan, karena kehidupan sosial ini kan berbagai bentuk bentuk kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya positif atau kebaikan, ada juga keburukan. Yang jelas bahwa kita sepakati suasana dalam masjid adalah suasana kebaikan. Hingga ketika mereka tidak dilibatkan dalam aktivitas atau ritual-ritual ibadah yang ada dalam masjid, secara langsung mereka merasa bahwa mereka tidak penting, dan tidak dimanfaatkan, disepelekan. Secara langsung bahwa mereka akan semakin jauh dari masjid. Kalau mereka jauh dari masjid, berarti mereka akan bersentuhan dengan kehidupan sosial yang sifatnya akan negatif. Kalau sudah jadi demikian, maka akan timbul kehidupan sosial yang kita tidak inginkan. Kalau itu sudah terjadi, baru kita secara langsung sering menyalahkan mereka. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak mau untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan atau potensi-potensi yang mereka miliki. Mungkin itu sebatas dari saya. Luar biasa. Langsung saja ditambahi oleh Ketua PKC Maluku Utara. Silakan. Oke, jadi yang tadi memang bukan cuma isuan saja yang resah, kita juga mungkin resah. Jadi memang perlibatan anak muda baik bukan cuma di beberapa di kelurahan dan ini, tapi memang sangat banyak. Dan saat-saat ini memang saya dan mungkin kita semua anak muda ditantang, kira-kira kita ikut melibatkan diri, menggerakkan semua aktivitas kita ke masjid, ke tempat-tempat pengajian yang itu memang mencerminkan kita sebagai seorang muslim, orang yang menegakkan agama, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Pak. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Iswan di Gambesi dengan tadi yang telah ditanyakan. Luar biasa sekali jawabannya juga. Saya juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari penanya tadi. Yang membuat saya resah juga sudah ditanyakan. Alhamdulillah Umi, sampai bercucuran air mata yang sangat menyentuh sekali tadi apa yang Umi sampaikan. Oke, sekali lagi saya sampaikan kepada para pendengar yang ada di rumah, jika Anda ingin ikut gabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI, silakan di 0921 31255521. Sekali lagi 0921 31255521 atau di 082114464708. Oke, sebelum kita sambil kita menunggu penanya yang masuk, saya akan membacakan satu penanya dari Dufa-Dufa, Onco di Dufa-Dufa nih. Membangun komunikasi yang baik di kalangan anak muda. Dalam ilmu komunikasi dikenal dengan komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal berarti komunikasi lisan. Apa yang terucap adalah kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Dan komunikasi non-verbal itu melalui bahasa tubuh. Misalnya budaya kita ketika lewat di depan orang tua kita harus tabiah, menundukkan badan. Ini berarti sopan santun. Maka komunikasi yang baik haruslah melihat nilai budaya dan tentunya nilai-nilai agama. Seperti kata dola bololo. Adat matoto agama matoto kitabullah. Kitabullah matoto Allah Ta'ala. Dola bololo seperti ini harus kita jadikan patokan dalam berkomunikasi. Misalnya komunikasi minta pendapatnya ya. Minta pendapatnya. Silakan Umi. Siapa namanya? Onco di Dufa-Dufa. Onco bagus sekali nih Onco. Ya, betul itu. Adat matoto agama. Nah, ini orang ini yang mesti belajar itu sekarang. Betul. Harus belajar itu sekarang karena orang tua ini ada orang tua yang mau menurunkan ini kepada generasi berikut, tapi ada juga orang tua yang masih tetap mempertahankan bahwa ini sakral. Ya, kebetulan disertasi saya itu tentang dola bololo, membangun karakter anak usia dini melalui
Syair dola bololo. Ini ya. Bisa dikupas nih. Jadi, tambah 1 jam lagi. Jadi di sini ada bahasa verbal dan ada non verbal. Nah, bahasa verbal ini yang sangat ditakutkan untuk bisa membuat atau menyokong diri seseorang menjadi perbuatan negatif. Dia melakukan segala sesuatu yang negatif. Misalnya, yang selalu memiliki nilai kecurigaan. Jadi ada di dalam perasaan dia tuh suuzon terus, prasangka buruk terus. Depan dia orang pakai kemeja baik-baik, dia tak so bayar ke belum itu dia. Depan dia orang pegang HP, dia suuzannya muncul, ya terhadap pulsa itu dia. Bahasa-bahasa ini, nah tadi ini siapa namanya? Onco di Dufa-Dufa. Ya, Onco ini dia mengambil tentang kolaborasi budaya dengan agama. Nah, Onco kalau berkembang sesuai dengan budaya yang ada, sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, kalau tidak disandarkan dengan agama, tidak didasarkan dengan budaya, nah, apa yang terjadi? Titik api di ujung kiri yang menyala itu di ujung kanan. Artinya dia tidak baku sambung. Kalau onco pe orang tua orang mengerti dola bololo, ini DP arti DP mengalir tajam sekali onco. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bangun komunikasi yang baik. Tadi sudah disiapkan komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Yang verbal itu ayolah jangan selalu menyinggung orang dengan bahasa-bahasa yang sedikit-sedikit. Akuilah kelebihan orang. Ini bisa membuat jiwa kita menjadi tenang loh. Bisa membuat jiwa kita menjadi tenang. Mengakui kelebihan orang. Apa salahnya ketika melihat kelebihan orang begitu muncul, terus langsung kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, berikan kesempatan kepada saya, pada kesempatan umur yang ada ini, agar supaya saya juga bisa seperti dia. Karena di mata saya, yang seperti yang dia lakukan itu adalah yang baik. Niat diikuti dengan doa. Yang ketiga, memberikan support yang baik, yang jujur, yang ikhlas. Terkadang orang begitu. Ya Allah, saya doakan mudah-mudahan Ngana sukses. Amin, diaminkan. Tapi orang yang didoakan itu begitu pergi, bolong ke apa? Ini hancur. Dan inilah yang terjadi. Ini yang terjadi. Maka patah berkeping-keping. Bagaimana kita mengharapkan generasi berikut bisa akhlaknya bisa kuat, moralnya bisa bagus, tatanan kehidupannya bisa jadi bagus dan indah. Padahal desakan-desakan dari orang-orang sekitar dia itu jelek. Sementara 3 lingkungan yang harus dia hadapi, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial kemasyarakatan ini, dia harus menjadi sebuah mata rantai yang kuat. Tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh miring satu, tidak boleh. Dia harus kokoh 3-tiganya. Tapi boleh jadi, dan ini fakta. Sesuai cerita yang tadi, ini fakta. Terkadang di rumah bagus, pendidikan kurang. Pendidikan bagus, masyarakat kurang. Nah, maka onco, subhanallah, tetap budaya pertahankan. Tetapi agama itu harus bersinergi dengan budaya. Onco kalau memang menjadi anak muda, karena onco ini bahasa onco ini kan orang ya berprasangka baik saja. Kadang dia yang paling adik, tapi ya mungkin sudah 50 tahun lebih, boleh jadi kan? Bisa jadi. Tapi kita harus tetap berprasangka baik. Maka kita tetap menyapa onco bukan sama dengan Pak Iswan ya. Onco Iswan boleh juga ya, onco Iswan ya. Onco, Umi berharap agar supaya tetap budaya dipertahankan, agama ditingkatkan, moralitas ditunjukkan, karena berhenti berteori, yang dibutuhkan adalah fakta nyata. Mungkin ini ya, mungkin yang lain bisa ditambahkan. Dikupas oleh Umi sangat luar biasa ya Onco di Dufa-Dufa, mudah-mudahan terjawab. Dan ini nanti dipertajam oleh kedua narasumber lagi. Saya persilakan kepada Ustadz Yasir terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa ada strategi komunikasi, ya, ada pesan-pesan yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritual, agar pesan-pesan ini bisa lebih sampai, lebih mengena, lebih berkesan, sehingga menggunakan dola bololo ya, yang kita kenal dola bololo. Saya rasa bahwa itu juga sangat menarik.
Karena mungkin kita lihat zaman-zaman dahulu, ya kalau tidak salah, bahwa kurang dalam segi pengetahuan agama dan sebagainya itu kok. Tidak ada lembaga-lembaga pendidikan yang secara langsung mengajarkan tentang bagaimana sampai hari ini pada tingkat kita bisa menghafal Al-Quran, ya, kita hafal hadis dan sebagainya, sehingga mereka menerjemahkan pesan-pesan Al-Quran, hadis yang dirangkum dalam bentuk bahasa-bahasa yang sangat indah dan mudah dimengerti, mudah mengena, sehingga pesan-pesan itu sampai. Dan ini saya rasa satu hal yang sangat menarik, ya, budaya seperti ini yang perlu kita lestarikan, sehingga orang-orang yang mungkin orang-orang awam yang tingkat pengetahuan mereka tidak sampai pada satu hal yang radikal ataupun akar dari penjelasan Al-Quran, hadis, sehingga dengan penjelasan dengan bahasa-bahasa yang sederhana melalui syair-syair Dola-Bololo ini, saya rasa satu hal yang sangat menarik yang perlu kita lestarikan. Amin. Ada sedikit tambahan ya sebelum ke Ulis ya. Dola-Bololo itu sendiri dipakai orang tua untuk memberikan nasihat kepada anak yang sudah salah jalan. Sehingga kalau kita pilah dola-bololo, dola itu gerakan, bololo itu perasaan. Jadi itu dipakai melalui syair, ya. Jadi ada dalil moro, ada dalil tifa. Ini Masya Allah, kita luar biasa. Salah satu orang yang masih selalu mengungkapkan ini, saya mohon maaf, saya sebutkan satu dulu, Ustadz Haji Adam Marus. Ini luar biasa. Ya, beliau ini suka berdola-bololo, ada dalil tifa, dalil moro, yang beliau selalu ungkapkan. Nah, ini salah satu budaya yang membuat orang menjadi bermoral. Karena dola itu gerakan, bololo itu perasaan. Jadi dia memakai syair ini untuk bisa membuat orang tidak tersinggung, bisa membuat orang menjadi tenang jiwanya, bisa membuat orang menjadi bersatu kembali melalui syair ini. Maka yang tadi Onco sekali lagi baliklah ke budaya yang bagus, tapi jangan memanfaatkan budaya untuk kepentingan pribadi. Ini juga tidak bagus ya, tidak keliru. Ya, mungkin ini saya kedar tambahannya. Kebetulan dola-bololo diangkat nih. Luar biasa sekali. Uninya bakarnya ya. Tidak juga belajar nih. Manjada wajada. Insyaallah. Oke, ditambahkan Umi oleh Olive. Terima kasih. Silakan. Ya, memang tadi itu luar biasa yang tadi sebutkan Umi sebutkan salah satu tokoh itu termasuk saya sering ikuti ketika mengisi acara di sini subuh, saya ikuti. Betul, Ustaz Adam ya. Nah, terus yang berikut soal Dola-Bololo dan sebagainya itu memang saat-saat ini kan kearifan lokal kita ini menjadi tanggung jawab. Kalau kita kaitkan dengan anak muda, itu menjadi tanggung jawab anak muda untuk terus mendorong. Betul. Misalnya yang tadi disampaikan soal bahasa-bahasa itu yang bahasa-bahasa yang disampaikan, nasihat dan lain sebagainya itu memang walaupun tidak secara langsung agar tidak secara langsung menyinggung perasaan orang, sering kali melakukan bahasa itu digunakan perumpamaan itu disampaikan begitu untuk menasihati anak-anak muda ketika sudah membuat kesalahan yang menurut kita itu sudah menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan agama. Nah, ini juga sangat penting, dan bagi saya juga saya dan kita semua perlu kita tingkatkan ini soal kearifan lokal, tradisi kita di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Ya kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Oke. Tak terasa sudah 1 jam kita bersama dengan para pendengar di rumah Umi. Singkat ya. Singkat sekali. Sebenarnya mau tambah 1 jam lagi Umi kalau bisa. Jumat di sini sudah Umi. Ada Ustaz Yasir jadi imam, khotbahnya Ustaz Ulif. Saya jadi makmum ya, insyaallah. Ini kotong bikin ini jangan langgar lagi orang tua punya. Oke. Terkait dengan tema yang kita bahas, membangun komunikasi yang baik di kalangan anak muda, ya mungkin untuk lebih menyempurnakan diskusi atau obrolan kita pada siang hari ini, karena tadi pagi lewat. Ini mungkin closing statement ya. Ya, silakan dari Umi dulu. Iya, saya singkat saja. Poin yang pertama adalah bangun komunikasi yang baik. Yang kedua, berhenti menyinggung. Yang ketiga, mengakui kelebihan orang.
Yang keempat, tidak ada salahnya untuk mengakui kekurangan kita. Dan yang paling terakhir, bangun sinergi komunikasi yang aktif antara orang tua dengan anak muda, maka insya Allah Maluku Utara, khususnya kota Ternate, masjid akan berjaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, langsung kita persilakan kepada Ustadz Yasir. Closing statementnya Ustadz. Baik, terima kasih. Hai para pemuda, bahwa dalam dirimu begitu banyak stok energi positif, dan energi positif itulah yang diharapkan dalam membangun peradaban ini, dalam membangun kehidupan ini. Maka gunakanlah sebaik mungkin potensi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam dirimu. Amin. Untuk menciptakan sebuah kehidupan yang kita inginkan, untuk menciptakan sebuah kehidupan yang kita harapkan. Karena jika tidak, maka pasti tunggulah kehancuran yang kita inginkan bersama. InsyaAllah. Oke, terima kasih Ustaz Yasir. Yang terakhir kepada Saudara Ulis Asojaf. Oke. Ya, saya terakhir closing statement kan langsung. Iya. Ya. Terima kasih yang kasih ikut dan doa sudah. Ampun. Terakhir, jika anak muda itu adalah agen perubahan menggerakkan seluruh dari segi seluruh aktivitas dan segi kehidupan membangun peradaban di muka bumi ini, maka langkah dan ikhtiar pun selalu dilakukan oleh pemuda. Ya, komunikasi yang baik itu ya tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Amin. Kira-kira begitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber yang hari ini berkesempatan hadir di program acara Obrolan Jumat Mubarak. RRI bekerjasama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan obrolan di Jumat Berkah hari ini memberikan manfaat yang begitu banyak bagi para pendengar, terkhusus kita yang hadir di studio Pro 1 RRI. Ucapan terima kasih untuk Pak Iswan ya. Ya, Pak Iswan, Onco dan Pak Is di Akhi Hudaya. Mudah-mudahan tetap menjadi pendengar setia obrolan Jumat Mubarak di Jumat-Jumat yang akan datang. Amin. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan terus obrolan Jumat Mubarak di edisi-edisi yang akan datang dengan narasumber-narasumber yang berbeda dan topik yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus bisa Anda ikuti kembali obrolan ini di channel YouTube Prima DMI Malut. Semoga bermanfaat. Kalau di sana lebih jelas lagi, insyaallah di sini lebih jelas, di YouTube juga ada jelas lagi di situ. Sama-sama jelas Umi. Kalau di RRI ini lebih jelas karena terekspos seluruh pokoknya dunia. Sekarang jangan abu-abu. Ya, pokoknya harus lebih jelas lagi ya Umi ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.